Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita telah tiba di minggu terakhir bulan ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Memang masih ada kendala di mana kita mendapat tantangan, tidak dapat melakukan ibadah seperti biasa. Tetapi saya yakin tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita tetap bersuka cita, tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, hadirkan keterangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, berikan keselamatan. Kau hadir di setiap
Bapa yang setia, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang melayakkan kami untuk datang kepadamu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan bangsa kami Tuhan. Berkatilah kami dengan lawatan-Mu pada hari ini, yang melawat setiap pribadi ya Tuhan. Berikan kesembuhan kepada yang sakit, kuatkanlah yang lemah. Berikan kelegaan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Bukakan jalan-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami kepadamu, agar kami senantiasa berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan dan menaikkan syukur kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menang, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menang, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau bagi hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menang, memuliakan-Mu. Dibebaskan, takkan berhenti memuji, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Bangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari tetap bersorak-sorak memuji Tuhan. Tiada terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
dalam hidup kita. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, yang diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Haleluya. Kita angkat satu pujian, cinta dan kesetiaan-Mu. Saat ku sendiri dalam lembah gelap, Kau hadir di sisiku, memberikan kekuatan. Saat ku mulai lemah, hadapi badai ini, Kau setia bersamaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan perisaiku. Ku kan aman bersamamu, Yesus, sebab Kau penolongku. Karena cinta-Mu, kasih setia-Mu sempurna dalamku. Ku kan setia bersamamu, Tuhan, sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri dalam lembah gelap, Kau hadir di sisiku, memberikan kekuatan. Saat ku mulai lemah, hadapi badai ini, Kau setia bersamaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan perisaiku. Ku kan aman bersamamu, Yesus, sebab Kau
hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengakui Engkaulah penolong kami yang ajaib. Amin. Engkaulah Tuhan yang selalu ada bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu setia dalam setiap fase hidup kami. Engkau tidak pernah melupakan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau sungguh baik dan setia bagi kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Kami membuka pikiran, hati, dan hidup kami. Biarlah Tuhan berbicara untuk setiap pribadi, bahkan setiap keluarga. Menguatkan, menghiburkan, mengubahkan kehidupan kami. Tiap pribadi tanpa satu pun terkecuali. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Amin, amin. Dimanapun saudara, saudari, dan sahabat berada, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-33, ayat 18 sampai 22. Mazmur 33, ayat 18 sampai 22. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat sekalian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Minggu terakhir bulan Februari, saya tergerak menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kaset yang Membahagiakan. Bapak dan Ibu, saya tidak bicara tentang kaset yang mengingatkan tentang love song. Bukan soal kaset yang berisi tembang kenangan. Tapi kaset yang saya maksud adalah kasih setia Allah yang membahagiakan setiap orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Di dalam bahasa asli perjanjian lama, yaitu Ibrani, kasih setia hanya terdiri dari satu kata, yaitu hesed. Dalam bahasa Indonesia, kasih setia juga bisa disingkat menjadi kaset. Hesed atau kaset adalah salah satu karakter utama Allah. Baca bersama dengan saya slide berikut ini. Umat yang berbahagia adalah umat yang selalu berharap kepada kaset Allah. Baca sekali lagi bersama-sama. Umat yang berbahagia adalah umat yang selalu berharap kepada kasih setia Allah. Kalau ada di antara saudara dan sahabat kurang bahagia, kemungkinan besar karena harapannya tidak sungguh-sungguh digantungkan kepada kasih setia Tuhan. Apalagi kalau ada pemuda dan pemudi yang sering galau, dikit-dikit galau, kemungkinan besar karena terlalu banyak berharap kepada diri sendiri atau kepada orang-orang lain di sekitarnya. Kalau mau berbahagia, kalau mau tetap berbahagia, berharaplah hanya kepada kasih setia Allah. Kaset Allah adalah jawaban sempurna bagi umat yang membutuhkan penebusan dari dosa, musuh-musuh, dan masalah-masalah. Kalau bicara tentang dosa, suka atau tidak suka, selama kita hidup di bumi ini,
walaupun mungkin sudah bertobat, lahir baru, dibebaskan dari kuasa dosa, tapi kita masih di dalam hadirat dosa. Sama seperti kita sulit untuk membebaskan diri dari berbagai macam polusi. Saya sulit kadang cari tempat yang bebas dari asap rokok. Demikianlah kehidupan kita terus menerus ada, suka tidak suka, di dalam hadirat dosa. Musuh selalu ada di sekitar kita. Masalah diundang, tidak diundang, terus menerus datang. Kadang-kadang datangnya bertubi. Tapi ada jawaban sempurna atas semua dosa, juga musuh dan masalah dalam kehidupan kita. Jawabannya adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan memberikan penebusan dari dosa. Karena kasih setia Allah itu proaktif. Kalau kita mundur ke kitab Kejadian, ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, mulai dari ayat yang ke-7 disebutkan, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi lihat ayat yang ke-9, ketika manusia menjauhkan diri dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan, di ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kalau ada yang karena dosa apapun sedang jauh dari Tuhan, bisa jadi masih anggota gereja, bisa jadi masih sibuk pelayanan, tapi hatimu jauh daripada Tuhan, sesungguhnya Tuhan datang dan bertanya kepadamu, di manakah engkau? Secara proaktif Tuhan yang mendekat kepada manusia yang berdosa. Kaset Allah itu konsisten. Tuhan menjanjikan, bukan cuma menjanjikan, tapi juga menggenapi karya penebusan dosa. Di ayat yang ke-15, Kejadian pasal 3, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuh. Kejadian 3 ayat 15 dikenal sebagai proto-evangelion atau Injil perdana. Kalau kita membuka kembali Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Inilah anak domba perdana yang disembelih dan merujuk kepada Yesus. Dia lahir dari seorang perempuan tanpa ada proses benih seorang laki-laki. Kelahirannya ke bumi itu untuk menghancurkan kepalanya ular. Tumit yang luka itu merujuk kepada peristiwa di atas kayu salib. Secara konsisten Injil perdana ini menubuatkan akan ada seorang penebus yang memenangkan pertarungan atas iblis dan dosa karena kasih setia Allah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia telah menebus kita dari segala dosa. Siapa yang pernah pergi ke Pegadaian, jangan angkat tangan. Membawa barang berharga,
barang itu berharga, tapi tergadai, tidak bisa dipakai, tidak bermanfaat sama sekali. Demikianlah kehidupan seseorang yang berada di dalam ikatan dan perbudakan dosa. Hidupnya yang berharga tergadai kepada iblis. Hidup yang berharga tergadai kepada iblis ketika seseorang diperbudak oleh dosa. Tapi ketika dia bertobat, datang kepada Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan penebus kita dari segala dosa, maka Tuhan membeli kita dengan darahnya yang mahal, menebus kita lewat karya penebusannya, dan setiap orang menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Coba pegang dadanya masing-masing, ingatkan diri sendiri, saya berharga, saya berharga, saya berharga karena telah ditebus oleh darah Yesus, dan kehidupan kita kemudian diubahkan di dalam Kristus dari kemuliaan kepada kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar dan semakin besar. Oleh karena itu, jangan hobi kepegadaian. Yang saya maksud, jangan terus-menerus tinggal di dalam dosa dan hidupmu tergadai. Bertobatlah dengan segera dan sungguh-sungguh nikmati penebusan di dalam Kristus atas segala dosa-dosa. Kasih setia adalah juga jawaban yang sempurna karena memberikan penebusan dari musuh-musuh. Kalau kita melihat di Mazmur pasal yang ke-36, Mazmur pasal yang ke-36 ayat yang keempat, ceritakan di sana oleh Daud. Ayat yang keempat, kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat, manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Kasih setia Allah itu universal. Tuhan, kita sanggup untuk melindungi kita dari berbagai niat jahat dimanapun dan dari manapun. Jangan kaget kalau kita sudah berusaha menjadi orang yang baik sebaik-baiknya, tapi masih saja ada orang yang memusuhi. Bahkan Daud sendiri sebenarnya seorang yang sangat baik, menantu teladan, tapi toh dimusuhi secara semena-mena oleh mertuanya. Tapi kasih setia Tuhan melindungi Daud. Sehingga ketika Tuhan berkata bahwa Daud akan menjadi raja menggantikan Saul, semua tombak yang pernah diarahkan, semua pasukan yang pernah dikerahkan tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Tidak ada musuh yang terlalu hebat kalau kita ada di dalam kasih setia Tuhan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, musuh dalam bentuk apapun juga, Tuhan sanggup melindungi. Kasih setia Allah itu personal. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Tuhan sungguh melindungi Daud
Tuhan sungguh melindungi Yusuf, Tuhan sungguh melindungi saya dan saudara-saudari sekalian bagaikan seorang ibu terhadap anak. Gambarannya sangat menyentuh hati. Tuhan membela umatnya seperti Raja Wali melindungi anak-anaknya. Dan kita sebagai Raja Wali kecil berlari di bawah naungan sayap-sayap. Sayap ibu atau sayap ayah? Yang wanita lebih senang berpikir. Tapi saya kan bapak-bapak, dan saya juga pernah menonton Discovery Channel. Burung Raja Wali beda dengan burung-burung yang lain. Kalau burung-burung yang lain itu sang jantan kurang berperan. Tapi kalau burung Raja Wali, baik ibu maupun ayah berperan aktif, bahkan mengerami telur bergantian, mencari makan juga bergantian, mengajar terbang juga bergantian. Kedua-duanya berperan aktif. Itu sebabnya saya sebut di sini Raja Wali kecil. Kalau kita adalah Raja Wali kecil, kita berlari di bawah naungan sayap-sayap ayah atau ibu Raja Wali yang sangat besar dan merasakan ketenangan dan kemenangan yang pasti. Meringkuk, berlindung di bawah sayap-sayap Tuhan adalah hal yang sangat manis. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya punya salah satu penyakit yang bisa membuat saya powerless, tidak berdaya ketika sudah anfal, yaitu vertigo. Bagi saudara dan sahabat yang pernah terkena vertigo, tahu bahwa semua berputar, seakan tidak punya tenaga, rasanya tidak bisa berjalan, tidak bisa tentu mengendarai mobil. Dan yang terbaik dalam pengalaman saya cari tempat beristirahat. Dan posisi terbaik itu adalah baru saya ingat, saya meringkuk, tidak boleh bergerak. Dan saya diingatkan Tuhan, itu seperti bayi yang sedang meringkuk balik dalam kandungan. Itu tidak sedang berbicara kegiatan yang bersifat fisik, biologis, tapi kita datang menghampiri Tuhan. Saat lemah, tidak berdaya, tidak lagi ada sesuatu yang mampu kita bisa lakukan, tapi kita datang kepada Tuhan dalam segala kelemahan, ketidakberdayaan kita, dan kita kemudian berlindung di bawah sayap-sayap Tuhan. Di sana ada ketenangan, di sana ada kekuatan yang baru, di sana kita bisa mendapatkan penghiburan yang kita tidak dapatkan di tempat manapun juga, kecuali dalam hadirat Tuhan, kecuali di dalam limpahan kasih setia. Walaupun musuh jauh lebih kuat, kita tidak takut, kita tidak perlu takut, karena kita berlindung di bawah sayap-sayap Tuhan yang maha perkasa. Bukan cuma Daud dilindungi Tuhan, Yusuf anak baik, sangat-sangat baik, sampai mau bahkan membawa bekal untuk saudara-saudaranya. Mungkin bawa donat, mungkin bawa viapong, mungkin bawa panada, kita tidak tahu apa yang dibawa Daud. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudaranya sendiri, musuh itu kadang dari tempat yang jauh, dari orang yang asing, tapi kadang-kadang orang yang begitu dekat, mertua, bahkan saudara-saudara Daud sendiri menjual satu kejahatan yang merupakan konspirasi semua saudara-saudaranya, jahat sejahat-jahatnya, tapi di dalam kasih setia Tuhan
Tuhan membawa Yusuf justru 13 tahun kemudian, setelah kurang lebih 7 tahun di rumah Potifar, 6 tahun di penjara, pada waktu usia 30 tahun, dia menjadi kemudian orang terpenting kedua di Mesir, menjadi mangku bumi, menjadi Perdana Menteri Mesir, dan pada waktu saudara-saudaranya datang, pada waktu nanti ayahnya datang ke Mesir kurang lebih 5 tahun kemudian, saat Yusuf sudah berusia 35-37 tahun, maka mimpi yang adalah visinya Tuhan genapi. Saudara ingat musuh, saudara bisa lihat kiri, kanan, depan, belakang, orang yang baik seperti apapun, karena satu dan lain hal masih ada orang-orang yang memusuhi. Tapi walaupun demikian, tetaplah jadi orang yang baik, yang berlindung di bawah kasih setia Tuhan. Karena sebanyak apapun, sekeji apapun musuh kita, sesungguhnya rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun, dan siapapun juga. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun dan siapapun juga. Bisa jadi kita musuh kita bisa jadi kuat, jauh lebih kuat daripada kita. Tapi kalau kita berlindung di bawah kasih setia Tuhan, sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha perkasa. Dia sanggup melindungi, dia sanggup tetap mewujudkan rencana-rencana besar, baik dan agungnya dalam kehidupan Daud, dalam kehidupan Yusuf, juga dalam kehidupan setiap saudara dan sahabat dimanapun. Kasih setia Allah, jawaban yang sempurna, bukan hanya memberikan penebusan dari dosa, memberikan penebusan dari musuh-musuh, tapi juga memberikan penebusan dari masalah-masalah. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Sepertinya tidak ada yang angkat tangan. Dimanapun kita tinggal, kemanapun kita pergi, apapun profesi kita, berapapun usia kita, pasti ada masalah. Masalah dan terus menerus masalah demi masalah. Di Mazmur kali ini pasal 107, Mazmur pasal 107. Dengar baik-baik, kasih setia Allah itu membebaskan. Karena di ayat yang ke-13 diceritakan di sana, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan-nyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Kasih setia Allah membebaskan saya dan saudara dari begitu banyak masalah, membuat kita sepertinya berada di dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari kehidupan yang memberi kita tekanan demi tekanan kepada kelegaan. Generasi milenial punya istilah baru, yaitu kalau mereka udah sibuk kuliah, kalau mereka udah capek kerja, katanya mereka butuh healing. Apa yang dimaksud healing? Perlu piknik, perlu rekreasi, tapi seringkali piknik dan rekreasinya itu seakan-akan harus pergi ke tempat yang jauh, ke Raja Ampat kah, ke yang jauh, ke pantai Maldives, atau mungkin pergi ke Disneyland di Tokyo, Jepang. Aduh, rupanya disesatkan oleh ajaran dunia ini.
Sehingga ada kejadian demi kejadian. Ada anak seorang artis sekaligus juga public figure yang stres dan depresi. Akhirnya meninggal. Ada seorang yang masuk kategori katanya punya karir yang cukup baik di Jakarta, tapi depresi, lalu dalam kondisi tidak dengan pakaian yang lengkap, terjun bebas dari Kalibata apartemen lantai 8. Seandainya saya bisa berbicara kepada mereka terlebih dahulu, saya mau memberitahukan kepada mereka, healing itu tidak perlu jauh-jauh ke kerajaan. Healing tidak perlu jauh-jauh ke pantai Maldives atau ke Disneyland, Tokyo. Healing, kelegaan dari segala macam tekanan itu kita bisa peroleh pada waktu kita duduk di bawah kaki. Pada waktu bersaat teduh, pada waktu ber-IFC, pada waktu kita beribadah, kalau sungguh-sungguh kita membuka pikiran, hati dan hidup kita dan menerima limpahan kasih Tuhan, maka tidak ada orang yang akan terus hidup dalam kegelapan. Tuhan akan membawanya kepada satu terang yang begitu ajaib. Dan dia akan menerima ganti tekanan demi tekanan, kelegaan, bahkan damai, sejahtera Allah yang disebut oleh Rasul Paulus melampaui segala akal. Kalau mengerti kebenaran ini, kita tidak harus menunggu di Pondok Rangon atau di San Diego Hills baru rest in. Tidak, dimanapun kita tinggal, fase apapun kehidupan kita, masalah demi masalah boleh saja terjadi, tapi di dalam Tuhan ada kebebasan. Di dalam Tuhan ada terang di balik segala kegelapan. Di dalam Tuhan ada kelegaan atas segala tekanan. Ada pelangi di balik badai. Kasih setia Allah itu menerobos. Di ayat yang ke-15, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita berharap kepada kasih setianya, pasti ada breakthrough atas segala problem. Pasti ada terobosan atas segala masalah kita. Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pelayanan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, sebut masalah apapun, Tuhan sanggup menerobos dari jalan buntu kepada jalan keluar, dari kegalauan kepada kegemilangan. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan kembali bagi Dia, karena Tuhan sanggup memberikan terobosan yang ajaib, yang miraculous, yang bersifat mujizat atas segala masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dr. Charles Riri menulis bahwa kebebasan, kemampuan, pencerahan, panduan, pengampunan, harapan, pujian, pemeliharaan, saudara bisa tambahkan semua yang kita butuhkan dan rindukan, semuanya tercurah dari hesed Tuhan, dari kasih setia Tuhan. Dr. Hui menambahkan bahwa kaset atau hesed meliputi
perbuatan-perbuatan belas kasih yang telah diperlihatkan oleh satu pihak yang jauh lebih kuat. Tolong slide berikutnya. Satu pihak yang jauh lebih kuat, yaitu Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha kuasa untuk keuntungan pihak yang lebih lemah, yaitu saya. Melihat di sana ada tangan yang kecil, genggam oleh tangan yang besar. Demikianlah yang terjadi kalau kita berharap kepada kasih setia Tuhan. Tangan kita yang kecil, yang seringkali gemetar, yang tidak punya cukup hikmat, tidak punya cukup kekuatan untuk melanjutkan saat-saat tertentu, kehidupan dipegang oleh tangan Tuhan yang besar. Kita bisa tetap maju. Pandemi boleh terjadi, tapi kita tetap semangat. Mungkin saja saat tertentu kita terpapar, tapi ada kesembuhan yang segera dan sempurna. Ada saat tertentu kita ada di lembah yang kelam, usaha pekerjaan kita gagal, tapi Tuhan dengan tangannya yang maha kuasa terulur, tidak membiarkan kita tergeletak, diangkatnya kita kembali. Lembah yang paling kelam kepada bukit-bukit kemenangan. Amin. Kepada bukit-bukit kegemilangan kehidupan kita terus diperlengkapi oleh Tuhan sesuai kata dokter Lili. Apapun yang dibutuhkan, saudara butuh hikmat, saudara butuh wibawa, saudara butuh berkat, saudara butuh pengurapan, saudara butuh perkenanan Tuhan. Sebut apapun yang kita butuhkan tersedia ketika kita hidup, berharap dan bergantung kepada kasih setia. Terpujilah. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Renungkanlah firman Tuhan. Dan pada waktu Bapak, Ibu, Saudara dan sahabat merenungkan firman Tuhan, pemuji dan pemusik akan menolong kita menyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan sebelum khotbah, tapi bagian refnya saja. Apapun dosamu, berapapun banyak musuh-musuhmu, seberapapun bertubi-tubi masalahmu, datanglah kepada Tuhan. Dialah jawaban yang sempurna bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Kaulah Tuhan, perisaiku. Yes, Lord. Ku kan aman bersamamu, Yesus, sebab Kau penolongku.
segenap saudara, saudari dan sahabat sekalian. Tuhan mengenal engkau dengan baik dan sempurna. Tuhan mengasihimu lebih dari siapapun juga, bahkan lebih dari diri. Amin. Dimanapun engkau berada, mungkin ada yang diingatkan oleh Roh Kudus. Tuhan, saya ada dosa, entah itu satu atau beberapa dosa tertentu diingatkan oleh Roh Kudus. Saat ini juga, dimanapun engkau berada, bertobatlah. Datanglah kepada Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus atas segala dosa. Mungkin ada yang sedang tertekan dan berkata, Tuhan, begitu banyak orang yang memusuhi. Dari depan, belakang, kiri, kanan, begitu banyak orang yang berniat untuk mengganjal, menjegal, bahkan mencelakakan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Datanglah kepada Yesus, Tuhan, Dia pelindung yang ajaib atas segala musuh-musuh kita. Mungkin ada yang jujur dan berkata, Tuhan, masalah bertubi-tubi datang, menerpa hidup bahkan keluarga saya. Terlalu banyak ya Tuhan, terlalu besar, terlalu rumit masalah-masalah kehidupanku. Datanglah kepada Yesus, Tuhan. Dia sanggup memberikan terobosan ilahi. Dia sanggup membuat mujizat dan memberikan solusi atas segala masalah. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, saya membaharui penyerahan hidup saya, keluarga saya, bahkan masa depanku kepada Yesus Tuhan. Ajarku untuk berharap dan hanya berharap kepada kasih setia Allah. Kasih setia Allah adalah jawaban sempurna, memberikan penebusan atas segala dosa, memberikan penebusan dari semua musuh, memberikan penebusan atas berbagai masalah. Dalam Yesus saya menang, bahkan lebih dari pemenang. Semua yang percaya, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Kita akan mendengar beberapa pengumuman penting. Shalom. Terima kasih hambanya, Gembala Sidang Pendeta Antonius Mulyanto yang telah menyampaikan firman Tuhan mengenai kasih setia Allah. Seringkali kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Dan Allah mau agar kita semua menjadi anak-anak yang diselamatkan. Terima kasih. Pramu, kiranya Tuhan berkati hambanya dan pelayanan yang dipercayakan baik di tempat ini maupun dimanapun Tuhan mengutusnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekarang tibanya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Berikanlah persepuluhan dengan jujur dan setia. Berikanlah persembahan iman untuk menggenapi janji kepada Tuhan. Firman Tuhan bagi pengumpulan persembahan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat-berkat yang Kau berikan pada kami, baik berkat jasmani, dan baru saja kami juga telah berkat rohani yang begitu indah dan menguatkan kami semua anak-anak-Mu. Sekarang tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan buat pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan di tempat ini. Walaupun persembahan kami berikan tidak ada bandingnya Tuhan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus kami, menebus segala dosa kami. Tapi kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan akan menerima persembahan yang tulus ini untuk meluaskan pekerjaan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah dan dimanapun berada. Terima kasih juga atas kesetiaan jemaat dan berbakti, memberi persembahan, perpuluhan janji iman, atau persembahan ucapan syukur lainnya. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada WL, singers, pemusik, tim pemerhati, soundman, kameramen, dan pemandu multimedia yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang berulang tahun sepanjang bulan Februari, yaitu pertama Yoel Sitindaun 4 Februari, Saudari Valian Lumi 9 Februari, Ibu Vera Sinuraya 17 Februari, Ibu Irma Herdadi 19 Februari, Saudari Elia 23 Februari, Bapak Cahya Darmawan 23 Februari, Ibu Maya Damamain 27 Februari, dan Ibu Floreta Imea. Adik Alona Sumilat 8 Februari, dan adik Clayton Wisaksono 27 Februari. All anniversary, yaitu keluarga Bapak Haposan tanggal 8, Bapak Boyke Runtuwene tanggal 11, Bapak Yani Rumimper 14, Bapak Michael Sumilat 14, Bapak Ilyas Sianturi tanggal 15,
Bapak Frans Rumapia 18 Februari, dan keluarga Bapak Lim Hock Juan 22 Februari. Yang berulang tahun pada minggu yang akan datang, minggu berjalan, adalah Ibu Maya Damamain 27 Februari, Saudari Floreta Imea 28 Februari, dan adik Clayton Wisaksono 27 Februari, dan ada Om Boy tanggal 5 Maret. Happy anniversary buat keluarga Bapak Enrico Wisaksono tanggal 3 Maret, dan juga keluarga Bapak Amsal Ginting tanggal 4 Maret. Ayat Mas bagi yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Ibadah doa dan puasa akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2022 pada pukul 19 atau jam 7 malam lewat aplikasi Zoom. Info penting, diberitahukan kepada semua jemaat bahwa mulai minggu pertama tanggal 6 Maret 2022 dan seterusnya akan diadakan ibadah secara hybrid, yaitu on-site dan live streaming. Ibadah perjamuan kudus pada minggu 6 Maret dilayani oleh hambanya, Gembala Antonius Mulyanto. Kegiatan pastoral sepekan mengunjungi Ibu Sylvie dan Pak Frans di Rumah Sakit Hermina pada tanggal 24 Februari yang lalu. Demikian informasi sepanjang minggu ini. Tuhan berkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Kita berdiri bersama-sama sambil menyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, perisaiku. Bukan aman bersamamu, Yesus, sebab Kau penolongku. Karena cintamu, kasih setiamu, sempurna dalamku. Ku kan setia bersamamu, Tuhan, sampai akhir hidupku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, perisaiku. Bukan aman bersamamu, Yesus, sebab Kau penolongku. Karena cintamu, kasih setiamu, sempurna dalamku. Bukan setia bersamamu, Tuhan, sampai akhir hidupku. Bukan setia bersamamu, Tuhan, sampai akhir hidupku. Kami mengakhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan ucapan syukur. Kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan kasih dan setiamu sepanjang umur kehidupan saudara-saudari dan jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Februari. Dan biarlah Engkau juga terus menyatakan kesetiaanmu ke hidup mereka tahun ini tetap baik,
dan tahun-tahun berikutnya semakin baik dan semakin baik. Engkau yang telah mencurahkan kasih setiamu bagi keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan sepanjang bulan Februari ini. Biarlah Engkau terus mencurahkannya lebih dan lebih lagi. Jika setiap suami, istri, anak-anak, orang tua tetap setia, bahkan semakin setia kepada Tuhan. Semakin harmonis, semakin dipakai oleh Tuhan, semakin heran dan luar biasa. Kami juga berdoa momen seperti ini untuk konflik yang sedang terjadi di antara Rusia dan Ukraina. Kami tidak mengerti secara detail, tapi kami memohon belas kasihan Tuhan supaya segera ada solusi damai, sehingga tidak jatuh korban dan terus berjatuhan korban demi korban. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk umat-Mu ya Allah, baik yang ada di Rusia maupun di Ukraina, agar mereka tetap dilindungi oleh Tuhan, tetap ada di dalam kasih setia Tuhan, dan mendapatkan perlindungan yang khusus di masa-masa yang sulit seperti ini. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami percaya gelombang 3 COVID sudah mencapai puncaknya, dan biarlah Tuhan tolong agar penurunan gelombang ketiga COVID terjadi dengan cepat. Korban semakin berkurang-kurang, kesembuhan semakin bertambah-tambah, vaksin semakin merata, sampai Indonesia mencapai herd immunity, menang atas COVID-19. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar, berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah lalai, tidak pernah gagal, tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus. Ya, kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel. Bersama dengan Allah, kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang sekarang ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Amin.